Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dal jalali wal ikram. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian di rumah? Semoga tetap sehat ya, tetap semangat untuk melaksanakan kegiatan daring dan juga kegiatan harian yang ada di rumah, sebagaimana membantu orang tua dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita sudah sampai di pertemuan ke-11 gitu ya. Untuk hari ini kita akan menambah makna baru sekaligus untuk setoran fasal di pertemuan ke-9 gitu ya. Kemarin alhamdulillah sudah mulai untuk latihan mengi'rab sendiri gitu ya. Kemarin di pertemuan 10 beliau memberikan tugas untuk latihan mengi'rab sebagai selingan biar tidak setoran setiap hari gitu ya. Jadi sekali kita latihan mengi'rab biar semakin paham bagaimana cara untuk mengi'rab. Untuk pertemuan hari ini kita menambah baru dan menyetorkan gitu ya hafalan dari kitabus sholat yang ada di pertemuan ke-9. Untuk hari ini mulai wal maghribu ya, melanjutkan dari fasal kita dari kitabus sholat, melanjutkan dari kitabus sholat mulai lafadz wal maghribu ditulis sampai lafadz ila tulu'is syamsi. Bagi yang bingung urutannya karena memang di sini tulisannya agak terpecah, boleh dibuka di kitabnya masing-masing yang sudah dipunya. Boleh di pause dulu untuk menulis lafadznya sebagaimana biasanya. Untuk yang sudah selesai menulis, maka bisa dilanjutkan untuk maknaninya. Bisa bulia mulai sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa ada'alina barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maghribu lan sholat maghrib. Wal maghribu lan sholat maghrib. Wa waqtuha lan utawi waktune sholat maghrib. Wa waqtuha lan utawi waktune sholat maghrib. Iku wahidun siji. Iku wahidun siji. Wa lan utawi wahid. Wa lan utawi wahid. Lafadz sebelahnya pas. Iku ghurubus syamsi surupe srengenge. Iku ghurubus syamsi surupe srengenge. Wa bimiqdari ma lan kelawan kira-kirane barang. Wa bimiqdari ma lan kelawan kira-kirane barang. Yu'adzinu adzan sapa man. Yu'adzinu adzan sapa man.
wa yatawaddau lan wudu sapa man wa yatawaddau lan wudu sapa man wa yasturu lan nutupi sapa man wa yasturu lan nutupi sapa man al aurata ing aurat al aurata ing aurat wa yuqimu lan jumeneng sapa man wa yuqimu lan jumeneng sapa man as-sholata ing salat as-sholata ing salat wa yusolli lan salat sapa man wa yusolli lan salat sapa man khamsa rakaatin ing 5 pira-pira rakaat khamsa rakaatin ing 5 pira-pira rakaat wal isya ulan salat isya wal isya ulan salat isya wa awwal waqtiha lan utawi kawitane waktune salat isya wa awwal waqtiha lan utawi kawitane waktune salat isya iku idza ghaba nalikane surup iku idza ghaba nalikane surup apa asyafaku mega apa asyafaku mega al ahmaru kang abang al ahmaru kang abang wa akhiruhu lan utawi akhire waktu isya wa akhiruhu lan utawi akhire waktu isya fil ikhtiyari ing dalam waktu ikhtiyar fil ikhtiyari ing dalam waktu ikhtiyar iku ila thuluthil laili tumeka maring sepertelune wengi iku ila thuluthil laili tumeka maring sepertelune wengi wa fil jawazi lan ing dalam waktu jawaz wa fil jawazi lan ing dalam waktu jawaz iku ila tulu'il fajri tumeka maring muncule fajar iku ila tulu'il fajri tumeka maring muncule fajar atsani kang kaping pindho atsani kang kaping pindho wasubahu lan salat subuh wasubahu lan salat subuh wa awal waqtiha lan utawi kawitane waktune salat subuh wa awal waqtiha lan utawi kawitane waktune salat subuh iku tulu'il fajri muncule fajar iku tulu'il fajri muncule fajar atsani kang kaping pindho atsani kang kaping pindho wa akhiruhu lan utawi akhire waktu subuh wa akhiruhu lan utawi akhire waktu subuh fil ikhtiyari ing dalam waktu ikhtiyar fil ikhtiyari ing dalam waktu ikhtiyar iku ilal isfari tumeka maring remeng-remeng iku ilal isfari tumeka maring remeng-remeng wa fil jawazi lan ing dalam waktu jawaz wa fil jawazi lan ing dalam waktu jawaz iku ila tulu'i syamsi tumeka maring muncule srengenge iku ila tulu'i syamsi tumeka maring muncule srengenge. Bagi yang ketinggalan silakan diputar kembali untuk bagian-bagian mana yang perlu ditambal. Untuk yang sudah selesai dan lengkap maknanya bisa membuat tabel sebagaimana pertemuan-pertemuan yang kemarin untuk mengi'rab. Di sini kita sudah menuliskan 10 lafadz sebagaimana biasanya. Untuk lafadz-lafadz lainnya nanti bisa dikembangkan sendiri sebagai latihan. Sebelum banyak pertemuannya saya kasih tahu, saya peringatkan bahwasanya untuk pertemuan 1 sampai di pertemuan 11 ini semuanya harus disalin di buku gitu ya. Jadi sediakan buku catatan
Terserah buku catatan model apa, yang mau yang tebal atau yang mau tipis, terserah enggak apa-apa, sepunyanya. Yang penting semua catatan dari pertemuan 1 sampai di pertemuan hari ini harus dicatat secara lengkap gitu ya. Jangan sampai ada yang bolong-bolong. Mulai dari sekarang silakan ditambal, mumpung masih banyak waktu gitu nggih. Oke, kita mulai untuk lafadz yang pertama. Di sini lafadznya adalah wa. Seperti biasanya wa adalah kalimat huruf, mabninya mabni fathah, di sini adalah wawunya wawu athof. Memang ada di permulaan kalimat gitu ya. Kalimat hari ini kita bacanya, tapi sebenarnya dia berada di awal kalimat, namun dia ini menyambung dari lafadz ad-duhru gitu ya, karena di sini menerangkan tentang pembagian sholat gitu ya. Yang pertama ad-duhru wal asru, kemudian sekarang wal maghribu. Jadi dia adalah wawunya wawu atau. Selanjutnya untuk lafadz al maghribu, karena ada al maka disebut dengan kalimat isim gitu ya, karena jatuh setelah wanya namanya wawu athof, maka dia jadi maktuf gitu ya. Kemudian karena di sini dia menyambung ya, maghribu menyambung dari lafadz ad-duhru. Ad-duhru kemarin itu adalah berirob rafa, maka di sini maktuf harus berirob rafa juga. Kebetulan dia sama-sama isim mufrad, maka tandanya menggunakan dhammah begitu ya. Oke, selanjutnya lafadz wa lagi, namanya juga kalimat huruf, mabninya mabni fathah, namun dia namanya bukan wawu athof melainkan wawu istinaf. Di sini karena dia berada di awal kalimat gitu ya, penjelasan baru. Selanjutnya lafadz waktu. Nah, di sini bacanya sebenarnya jadi satu dengan waktuha. Maka kelihatannya di sini kalau pada dua kalimat kok dibacanya jadi satu, maka kemungkinan besar di sini adalah susunannya susunan idhofah gitu ya. Jadi waktu itu namanya kalimat isim, karena ketika membaca itu muncul mubtada, maka dia tarkibnya menjadi mubtada. Kalau mubtada itu i'rabnya rafa, tandanya dengan dhammah karena berada di isim mufrad gitu ya. Karena isim mufrad itu rafanya dengan menggunakan dhammah gitu maksudnya. Selanjutnya ha gitu kan. Ha, kemarin kita sudah sering ketemu dengan lafadz seperti ini. Dia namanya kalimatnya isim karena dia berkedudukan sebagai isim yang kedua, maka dia namanya adalah mudhof ilaih tarkibnya gitu ya. Waktun selain dia jadi mubtada, dia juga jadi mudhof. Nah, begitu ceritanya ya. Jadi waktu selain jadi mubtada, dia juga jadi mudhof. Maka di sini ha kedudukannya adalah sebagai mudhof ilaih gitu ya. Karena di sini dalam isimnya kita tahu ya, ha itu adalah isim dhamir muttasil. Kalau isim dhamir muttasil itu hukumnya mabni. Gitu ya. Kalau hukumnya mabni maka dia tak punya i'rab, melainkan dia mabninya mabni sukun. Mana sukunnya? Ada di alif yang terakhir itu. Nah, dia itu sebenarnya disukun, namun sukunnya tidak perlu ditulis gitu ya. Ada di sini karena dia hukumnya mabni maka dia punya mahal. Mahalnya apa? Mahalnya jer. Kenapa kok mahalnya jer? Karena dia jadi mudhof ilaih gitu ya urutannya. Selanjutnya lafadz wahidun, karena punya tanwin maka dia namanya kalimat isim. Ketika dibaca muncul iku, berarti dia jadi khobar. Karena jadi khobar maka i'rabnya rafa, tandanya dhammah karena dia isim mufrad. Nyambung ya. Selanjutnya lafadz wa lagi, dia namanya kalimat huruf juga, mabninya mabni fathah, dia wawu istinaf lagi. Kenapa? Karena dia juga menjelaskan pembahasan baru gitu ya. Kalau tadi waqtuha wahidun titik, adapun waktunya adalah 1, selesai. Selanjutnya dia menjelaskan baru, maka dia disebut dengan wawu istinaf karena berada di tengah-tengah fasa. Kemudian huwa, namanya kalimat isim juga. Isimnya apa? Isim domir, namun dia domirnya domir munfasil, terpisah. Kalau ha tadi muttasil, tersambung dengan lafadz waktu, maka ditulisnya waqtuha. Namun kalau di sini huwanya di sini sendiri, maka namanya munfasil, yaitu artinya terpisah. Kalau muttasil itu artinya bersambung gitu ya. Kemudian ketika dibaca ternyata dia muncul utawi, maka otomatis dia jadi mubtada tarkibnya. I'rabnya rafa, kemudian kok i'rabnya rafa di sini dia tidak punya i'rab ya. Nah, karena dia hukumnya adalah mabni. Oke, bisa di-skip ya. Untuk i'rabnya tidak punya, kemudian langsung mabni. Mabni apa di sini? Dia mabninya fathah karena wawunya yang terakhir di fathah. Kemudian mahalnya mahal rafa. Kenapa? Karena dia jadi mubtada. Kalau tadi ha mahalnya mahal jer karena dia jadi mudhof ilaih. Bisa bedakan ya. Jadi kalau mabni itu ada yang punya mahal, ada yang tidak gitu ya. Tapi kalau sudah mabni maka enggak usah i'rab. Maka di sini i'rabnya silakan di
hapus gitu ya. Maka di sini saya silang. Jadi dia tidak punya i'rab, tapi dia bermabni, mabninya mabni fathah karena dia isim dhamir munfasil. Munfasil artinya terpisah. Oke, selanjutnya lafadz hurubu. Gitu kan? Hurubu juga begitu, dia namanya isimnya nama kalimatnya adalah kalimat isim karena di sini dia jadi khobar gitu ya, muncul iku hurubu gitu kan. Kok tahu kalau dia isim, ternyata hurubu syamsi itu dibaca satu dengan hurubi ya, dengan lafadz asyamsi. Hurubu itu dibaca jadi satu dengan lafadz asyamsi. Maka kemungkinan besar dia adalah susunan idhofah. Kalau susunan idhofah berarti keduanya merupakan kalimat isim. Kalau al-syamsi kelihatan ada alnya, maka dia juga kalimat isim gitu ya. Jadi yang kita lihat adalah di sini untuk lafadz hurubu karena dia disusun dengan lafadz asyamsi, maka kemungkinan besar adalah dia kalimat isim. Kebetulan dia ketika dibaca muncul lafadz iku, muncul kata iku, berarti dia jadi khobar. Khobarnya berirab rofa, alamannya dengan dhammah karena dia isim mufrad, sama dengan yang tadi khobar yang awal gitu ya. Untuk lafadz wahidun sama isim juga khobar rofa dhammah sama isim mufradnya juga, maka persis meskipun lafadznya beda. Ini maksud saya kalian bisa menyesuaikan sendiri untuk lafadz-lafadz yang lain, disesuaikan dia jadi apa gitu ya. Kemudian i'rabnya apa, dilihat dari tandanya, kenapa dengan tanda itu, kalimatnya apa. Kalau kalimatnya sama ya bisa jadi tandanya juga sama. Ini sama-sama pakai kalimatnya isim mufrad, berarti rofanya sama-sama pakai dhammah begitu ya. Oke, terakhir adalah lafadz asyamsi karena ada alnya, maka dia namanya isim mufrad. Karena dia berada di susunan yang kedua, maka dia tarkibnya jadi mudhof ilaih gitu ya. Kalau dia mudhof ilaih, maka dia i'rabnya pasti jar. Kebetulan di sini karena dia isim mufrad gitu ya. Di sini isim mufrad. Karena dia isim mufrad, maka tanda jarnya dengan menggunakan kasroh. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup selesai sampai di sini ya. Untuk yang hari ini mulai wal maghribu silakan disertorkan di pertemuan Kamis mendatang gitu ya. Untuk hari ini cukup. Setelah menulis silakan langsung setoran di menu yang sudah saya sediakan, yaitu setoran kitabus sholat. Untuk hari ini kita akhiri wa'alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bibarakatihim wa dinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya bila mana terlalu cepat atau ada yang salah dalam cara menjelaskannya. Mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.